الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Saudara beriman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan kepada Allah, syukur alhamdulillah hingga hari ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan, kesempatan, kehidupan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar, terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah, sebagaimana Allah nyatakan dalam firman-Nya, wassalamu ala manittaba'al huda, wassalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pastikan semua kegiatan, aktivitas yang kita lakukan niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah. Karena hidup dan kehidupan ini tidak ada arti dan nilainya kecuali kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pula doa minta kita, semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Bisa memberikan kebaikan dan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan, dan dengan istiqomah yang kita minta akhir kehidupan kita mati dalam badan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa ya? Karena muslim-muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadah, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin. Tapi ingat, tabungan yang terbaik adalah fatazawadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kalian, sebaik-baiknya bekal adalah bertakwa kepada Allah. Sebentar lagi kita akan memasuki yaitu 10 hari terakhir, yang kalau kaitannya dengan belasan ini di mana-mana banyak saudara kita yang memperingati nuzulul Quran. Sebenarnya yang terpenting bukan memperingati nuzulul Qur'annya, tapi bagaimana kita betul-betul bisa memahami dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bainatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu adalah di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup untuk manusia dan juga petunjuk sebagai penjelasan dari petunjuk itu, dan sekaligus sebagai pembeda. Ada yang mengatakan turunnya Al-Quran itu adalah yaitu pada tanggal 17 Ramadan. Tapi ada juga yang mengatakan turunnya Al-Quran adalah yaitu pada 10 hari terakhir, karena inna anzalnahu fi lailatul qadar, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu sendiri ada yang berpendapat semula yaitu di setiap malam ganjil. Tapi ketika ada seorang sahabat bertanya, ternyata menjadi umum, artinya menjadi dirahasiakan Allah. Bahkan ada yang beranggapan boleh jadi di malam genap, tapi prinsipnya 10 hari terakhir. Nah, orang-orang yang betul-betul akan mendapatkan Lailatul Qadar itu memang orang yang bersungguh-sungguh ingin menjadi orang yang baik. Pertama kali ingin jadi orang baik. Yang kedua memang ingin berhijrah, melepaskan segala keburukan, maksiat, dosa, dan membersihkan penyakit hati. Maka walaupun begadang, tetapi memang tidak ada keinginan untuk berhijrah, merubah menjadi lebih baik, dan memang tidak ada niat sungguh-sungguh
melepaskan, membakar penyakit-penyakit hati, rasanya nggak akan bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi diawali dari hatinya memang ingin baik. Maka seperti ungkapan itu ada benernya. Begadang si boleh saja kalau ada manfaatnya. Kalau perlu semua perlu. Ya. Uang pencuri juga perlu malam biar enggak kelihatan, biar orang lengah. Nah, makanya yang benar adalah yaitu begadang si boleh saja kalau ada manfaatnya. Manfaatnya gimana? Nanti kaitannya dengan hadis Nabi. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Dari kebaikan Islam imannya seseorang adalah ia tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Nggak bermanfaat bagi dirinya itu nggak bermanfaat untuk hatinya, untuk imannya, untuk ibadahnya, untuk akhlaknya, bahkan untuk fisiknya. Secara ilmu kesehatan ternyata yang sengaja dia tidur bermalam-malam, yaitu di atas jam 11, itu malah melemahkan. Nah, kalau bisa sebelum jam 10 kita sudah tidur. Tetapi yang unik, kenapa kok Lailatul Qadar pas 10 hari terakhir malah suruh begadang? Nah, ternyata ditinjau dari landasan imaniyah. Landasan imaniyah itu keimanannya, dan itu juga para dokter nggak bisa menjelaskan. Kenapa? Karena secara umum kalau sengaja menyengajakan diri begadang, lelean tidur sampai di atas jam 11 12 itu akan menyebabkan ginjal, penyakit dan sebagainya. Tetapi waktu Ramadan malah 10 hari terakhir kalau bisa kita yaitu dengan tadarus, dengan menghatamkan Al-Qur'an, dengan bermuhasabah diri, dengan juga diskusi tentang agama, dan termasuk intinya adalah takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu malah ada kebaikan. Itu pun tidak bisa dipecahkan pertanyaan itu kenapa, kecuali mengatakan itulah salah satu fadilah keistimewaan malam Lailatul Qadar, yang diawali boleh jadi malam 21 atau malam yang ganjil, tapi juga mungkin terjadi pada malam yang genap. Allah alam bisawab. Apalagi kita yaitu sengaja di obo-obo tar malam ganjil, ada martabaknya, ada satenya, wah kayaknya lebih semangat kayak gitu. Ya saya hanya ngasih pandangan saja ya. Jadi yang nggak ikut lelean nggak ikut di masjid itikaf boleh kirim makanannya, insya Allah pahalanya juga baik ya, amin. Monggo nanti request siapa kalau bisa jangan semua martabak, kalau bisa jangan semua sate ya. Malam ini martabak dengan sate, besok malam selanjutnya Masya Allah ya. Cuman kemarin satenya sate ayam, terus nanti sate kambing, terus sate marangi. Masya Allah. Pokoknya manis sate. Ini baru usul gini aja udah ceria banget ini. Apalagi nyata nanti. Masya Allah. Nah, jamaah sekalian saudara seiman, tapi yang perlu kita perhatikan, kalau ibarat pertempuran bola, ini memasuki ntar lagi adalah babak final, ini semifinal ini. Maka seperti halnya yang dikatakan oleh Fudail bin Iyad atau ulama yang lain, kalian ini coba perhatikan pacuan kuda, lomba kuda itu menjelang akhir-akhir finish itu baik orangnya, pemacu kudanya atau kudanya sendiri itu malah
bersemangat untuk mencapai titik finish yang terbaik. Dengan semangatnya, pokoknya untuk memenangkan. Nah, untuk yang bisa mendapatkan finishnya. Nah, kita begitu miskinnya, sampai dikatakan masa kita kalah dengan kuda. Begitu artinya kita diberi kesehatan, diberi akal, ya, diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, mestinya kita bisa memenangkan yaitu sampai akhir Ramadan itu dengan penuh amal kebaikan, ibadah dan amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kaitannya dengan Al-Qur'an, tentunya yang pertama kali kalau kaitannya dengan 17 Ramadan itu ternyata qadarullah bertepatan juga dengan kemenangan Rasulullah dan para sahabat Nabi pada waktu perang Badar. Ya. Maka enggak tepat kalau dikatakan kebetulan, tapi bertepatan nuzulul Quran, turunnya Al-Qur'an, Allah juga menetapkan takdirnya kemenangan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat Nabi, yang itu menjadi nuhtatul intilak. Nuhtatul intilak adalah titik awal kemenangan kebangkitan umat Islam. Sampai-sampai dalam doanya Rasulullah, ya, dan itu doa yang sangat mengejutkan para sahabat Nabi dan sangat memotivasi. Ya Allah, sekiranya kau tidak beri kemenangan aku dan sahabat-sahabat atau aku dan kaum muslimin, maka rasanya tak ada lagi yang akan menyembahmu ya Allah. Artinya apa? Sudah jelas, karena Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Ini bagian pada penggambaran saking kepasrahannya Rasulullah dan para sahabat Nabi. Karena itu ya Allah, karena kelanjutannya apa? Karena itu ya Allah, berikanlah kemenangan. Dan janji Allah di dalam surat Muhammad yang ini juga jarang dibaca oleh ibu-ibu yang hamil. Dulu waktu jenengan belum ngaji, istrinya ketika hamil yang dibaca surat apa? Yusuf. Biar apa? Ganteng. Boleh. Tapi kok yang dibaca kenapa bukan surat Muhammad? Kan surat yang ke-47. Surat Muhammad, Nabi yang ahli syafa'ah, Nabi yang penutup khotaman Nabi wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, Nabi yang wa innaka la'ala khuluqin azim, yang Allah puji sanjung, engkau adalah Muhammad, yaitu yang memiliki budi akhlak yang sangat mulia. Dan juga tadi adalah uswatun hasanah, suri tauladan yang terbaik. Kok yang dibaca surat Yusuf bukan surat Muhammad? Pertanyaannya, memang kalau lagi hamil baca surat Al-Baqarah, apa artinya Al-Baqarah? Sapi. Terus anaknya? Nah, kalau hamil terus yang dibaca surat Al-Jin, terus anaknya bisa menghilang begitu. Nah, jadi iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu syafi'an, dia menjadi syafaat penolong bagi dirimu. Demikian juga apa? Yaitu siam. Karena apa? Karena Al-Quran dan saum itu akan menjadi penolong sama syafaat bagi orang yang mengamalkannya dengan benar. Amin ya rabbal alamin. Maka itu jamaah sekalian, mari kita minta kekuatan pertolongan kepada Allah, yaitu menjelang akhir-akhir Ramadan ini, ya, kita mestinya lebih terpacu lagi, lebih semangat lagi. Yang kemarin gak semangat, semangat, masih ada waktu. Yang kemarin masih banyak baca Qur'annya belum, ya, banyak yang tertinggal, ayo masih banyak ada waktu, kejar. Kemarin yang infak sedekahnya masih kurang, ayo maksimalkan. Yang kemarin dikirnya kurang, yuk maksimalkan. Yang kemarin sholawat nabinya kurang, maksimalkan. Yang kemarin doa, zikir, istighfar dan mendoakan orang lain kurang, ayo. Ya, kapan lagi? Karena kita tidak akan bisa mendapatkan pahala-pahala kebaikan yang bisa melebihi di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan untuk membakar penyakit-penyakit hati, seperti yang sering saya sampaikan dalam Al-Quran. Kalau kita simpulkan,
la'allakum tattaqun, agar menjadi orang yang bertakwa, la'allakum tashkurun, menjadi orang yang bersyukur, dan la'allahum yarshudun, agar selalu istiqomah di atas petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ingat firman Allah ketika dibacakan oleh Rasulullah yang mengatakan sahabat Nabi yang sudah jelas dijamin masuk surga, gemetar, ketakutan, bahkan ada yang mengatakan sampai pingsan. Kenapa? Khawatir terkena ayat tersebut. Satu, yaitu surat Al-Furqan, surat yang ke-25 ayat yang ke-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan berkatalah Rasul, ya Rabbu, sesungguhnya umatku tidak lagi mempedulikan Al-Quran, umatku meninggalkan Al-Quran. Salah satunya meninggalkan Al-Quran jelas tidak meyakini, mengimani kebenaran Al-Quran. Salah satu daripada dikatakan meninggalkan Al-Quran adalah malas, nggak semangat, nggak mau membaca, mempelajari, memahaminya. Dan termasuk dikatakan meninggalkan Al-Quran kalau nggak bersungguh-sungguh, yaitu memahami dan mengamalkan. Puncaknya sebagai orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya adalah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Maka ketika dikaitkan dengan surat Az-Zuhruf yang kedua, itu surat 43 ayat 36, ini lebih ngeri lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Barang siapa yang dia berpaling dari pengajaran peringatan Allah Al-Quran, maka Allah akan datangkan syaitan, yang setan itu yang akan mengombang-ambingkan dalam kesesatan. Puncaknya bukti cinta iman kita kepada Al-Quran adalah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, sesuai firman Allah di dalam surat Al-Jasiyah, surat yang ke-45 ayat yang ke-20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hadza basairu linasi wa huda wa rahmatul liqaumin yuqinun. Al-Quran itu adalah pedoman hidup, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang meyakini, bagi orang-orang yang beriman. Semoga kita termasuk orang yang ahli Quran, mendapatkan berkah syafaat dari Rasulullah, dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin. Kita minta kepada Allah sekiranya kesalahan dan dosa yang telah kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari azab nerakanya Allah, dan amal ibadah kita diterima oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita berdoa. Yang pertama adalah doa yang kaitannya dengan rezeki, dan semoga saya doakan jemaah sekalian di pekan-pekan ini akan mendapatkan yaitu rezeki seperti dalam doa ini. Yakin antum dalam pekan-pekan ini Allah akan kasih, insyaallah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Razaq. Ya Razaq. Ya Razaq. Ya Razaq. Ya Razaq. Ya Rabbana. Ya Rabbana. Ya Rabbana. Ya Rabbana. Ya Rabbana. Ya Allah, berilah aku dan keluargaku rizki yang baik, halal, berkah, banyak, terus menerus, dan rizki yang tidak terduga-duga. Amin ya rabbal alamin. Allahumma khtim lana bil Islam, wahtim lana bil iman, wahtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam, dengan iman dan husnul khatimah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur.
Amin ya rabbal alamin. Yuk bergegaslah, waktu kita tidak terlalu lama, waktu kita hanya sebentar saja. Kita semangat mati, nggak semangat juga mati. Tapi alangkah baiknya semangat kita dalam kebaikan ibadah dan amal soleh sehingga bekal mati insyaallah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Niat yang baik segera tunaikan, amal soleh jangan ditunda-tunda, ikan cepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.